Iya Bu, saya akan segera bawa Saira ke dokter. Saya izin komandan dulu ya Bu. Kebetulan, komandan, saya minta izin untuk pulang lebih cepat, komandan. Apa? Kamu mau minta izin pulang? Iya, komandan. Keponakan saya sakit dan harus segera dibawa ke dokter. Kamu sudah sering minta izin ini itu. Memangnya perusahaan ini punya nenek moyang kamu? Tapi keadaannya ini darurat, komandan. Ini masalah nyawa. Kalau gudang kita sampai kebobolan dan kemasukan maling, siapa yang mau bertanggung jawab? Kita semua bakalan dipecat. Saya tahu, komandan. Tapi saya mohon sekali ini aja. Oke, hari ini saya izinkan. Tapi minggu depan, shift malam kamu saya tambah. Terima kasih, komandan. Jadi gimana dok keadaannya? Nggak apa-apa, Pak. Dia cuma demam saja. Karena giginya mau tumbuh. Nanti saya kasih obat penurun panas ya, Pak. Yakin dok, itu cuma gara-gara giginya mau tumbuh. Kalau bisa dok, coba dicek lagi sekali lagi dok. Saya takut ada penyakit lain justru. Kalau Anda mau periksa lebih lengkap, di rumah sakit saja, Pak. Di sini cuma klinik, peralatan di sini terbatas. Maaf dokter, mungkin dia terlalu khawatir sama keponakannya. Maaf ya dok. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti saya kasih resep ya, Pak. Bu. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Besok kita bawa Saira ke rumah sakit besar ya Bu. Biar jelas semuanya, dicek semuanya Bu. Ya tapi biayanya dari mana? Aminah kan belum kasih uang. Nggak apa-apa Bu. Nanti bisa saya talangin dulu. Ya Allah Den, terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu. Saya cuma khawatir Saira ada apa-apa Bu. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dia nggak apa-apa. Saira, Mama pulang. Saira. Ini ada apa ini? Ah, mau dibawa mana anak saya? Anak kamu akan saya bawa untuk menagih utang-utang kamu. Pak, anak ini ada hubungannya dengan utang-utang saya, Pak. Saya nggak peduli. Ya udah sih, Mbak Mina. Anak itu mending dibawa aja daripada di sini bikin repot aja. Bawa dia. Saira! Ya Allah, alhamdulillah cuma mimpi. Jangan-jangan ini firasat. Aku harus telepon ibu. Tapi di sana ini baru jam 2:30 subuh. Loh. Astagfirullahaladzim. Tuan, maaf Tuan. Aduh, kenapa saya ceroboh begini ya? Wah, maaf Tuan. Nggak apa-apa ya. Kamu kerja sambil ngelamun ya? Kamu mikirin apa? Saya mikirin anak saya di kampung, Tuan. Saya ngerti perasaan kamu. Kalau saya jadi kamu juga saya akan melakukan hal yang sama. Gini. Kalau kamu butuh apa-apa untuk anak kamu di kampung, kamu bilang sama saya ya. Terima kasih banyak, Tuan. Sekarang kamu telepon dia anak kamu? Tapi kan sekarang masih jam kerja, Tuan. Nggak apa-apa. Biar perasaan kamu jadi lebih tenang. Pasti kangen kan? Iya, Tuan. Ya udah telepon. Ya. Terima kasih banyak, Tuan. Iya. Si Aminah pasti sudah berhasil menggoda Tuan. Pantas aja Tuan selalu membela dia. Nyonya harus tahu. Ya Allah, badan kamu kok masih panas ya? Tadi kan udah nenek kasih obat. Aminah telepon. Pasti dia nanyain Sahira. Masa aku harus bohong? Halo? Assalamualaikum, Ibu.
Bu, kok Saira nangis sih, Bu? Saira badannya agak demam. Aduh, pantesan. Dari semalam saya kepikiran terus sama Saira, Bu. Terus Saira udah dibawa ke dokter, Bu. Kamu nggak usah khawatir, ini cuma demam biasa kok. Tadi ibu udah kasih obat, sebentar lagi juga panasnya turun ya. Lihat tuh Nyonya, setelah dia berhasil menggoda Tuan, sekarang enak-enakan telepon di jam kerja. Makin seenaknya si Aminah. Saya juga lihat sendiri, dia genit-genit sama Tuan. Terus dia berani pegang-pegang Nyonya. Awas saja kamu Aminah. Aku gak akan biarin ini terjadi. Syukurlah Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Saira nggak lanjut ya, Bu, demamnya, Bu. Bu, sebentar, Bu. Nanti Aminah lanjut lagi ya, Bu. Nanti Aminah telepon lagi. Assalamualaikum, Bu. Ana, kamu ambil handphonenya. Iya Nyonya. Sini HP kamu. Jangan, Mbak. Ini handphone saya buat saya telepon ibu saya di kampung. Ya udah sini. Mbak, Sini. jangan, Mbak. Sini. Jangan, Mbak. Aduh. Bu. Tolong ya. Tolong kembalikan handphone saya. Enggak. Jangan mentang-mentang suami saya kasih kelonggaran buat kamu. Kamu bisa seenaknya ya. Bawa Saira ke rumah sakit. Kan udah dibawa ke klinik, Mas. Ya, di klinik kan perlengkapannya kurang lengkap. Dan saya pengen dia dirawat dan dicek secara lengkap. Bagus, Mas. Biar dia tahu dia penyakitnya dari mana. Iya, makanya. Kamu setuju kan kalau misalnya saya bawa Saira ke rumah sakit besar? Karena menurut saya bengkak di pipinya itu nggak wajar. Aku setuju aja sih, Mas. Tapi nggak pakai uang kita. Uang kan masih bisa kita cari. Mas, terserah Mas Denny mau cari uang di mana. Yang jelas nggak pakai uang tabungan kita. Lagian ujung-ujungnya kayak bapaknya. Mati. Astagfirullahaladzim. Lina. Astagfirullahaladzim. Dok, jadi gimana hasil labnya? Dari hasil lab, sepertinya bengkaknya ini bukan karena tumbuh gigi, Bu. Benar kan, Bu? Kecurigaan saya. Sakitnya apa, Dok? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, cucuku. Mas, ada apa ini, Mas? Saira sakit tumor. Tuh kan, Mas. Apa yang aku bilang? Dia tuh udah kayak bapaknya. Lina, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Jaga dong perasaannya Bu Nanik. Orang lagi kena musibah juga. Mas, yang mesti jaga itu perasaan saya, bukan perasaan mereka, Mas. Semenjak ada mereka, perhatian Mas itu sama mereka, bukan sama saya lagi. Lina mau kemana? Gak usah tanya, urus aja keponakanmu itu. Lina. Astagfirullahaladzim. Bagaimana aku memberitahu Aminah tentang hal ini? Ya Allah, sembuhkanlah penyakit cucu hamba, ya Allah. Mau kemana sih, Mbak? Mau ngapain? Kerja, Apa yang harus saya kerjakan, Nyonya? Saya mau kamu ke atas sana benerin genteng yang bocor sebelum turun hujan, ngerti kamu? Tapi saya takut ketinggian, Nyonya. Ya kalau memang kamu nggak sanggup, silakan kemasi semua barang-barang kamu dan pergi dari rumah saya. Masa begitu aja nggak bisa sih kamu? Kalau saya masih muda, saya yang kerjain.
Gak bakal nyuruh kamu. Bantu kok males. Buruan. Baik Nyonya, saya coba. Buru. Cepetan. Lama banget. Mbak Ana. Mbak, tolong ambilin tangganya Mbak, saya mau turun Mbak. Ana, kalau Aminah kehujanan gimana? Di luar kan udah mendung. Nyonya, yang bocor yang mana Nyonya? Nyonya? Mbak Ana? Mbak? Ya kalau kehujanan itu udah pasti basah Nyonya. Terus kalau nanti dia kehujanan terus ada petir, kesambar gimana? Nyonya tuh jangan terlalu lembek sama dia. Kalau Nyonya lembek, nanti dia makin melunjak. Nyonya? Aduh. Gimana? Udah mau hujan lagi. Tapi terserah Nyonya juga sih. Kalau mau diturunin sekarang, saya ambilin tangganya. Jangan. Biarin aja dia di atas sana dulu. Ya Allah, ini gimana cara saya turun? Gak ada tangga lagi. Ya Allah. Aduh. Kalau saya turun, saya loncat, pasti kaki saya patah. Tapi ini gimana sih, udah mulai gelap. Hujannya juga udah mulai turun. Aminah, kamu kenapa? Saya jatuh, Tuhan. Saya nggak bisa berdiri. Ayo, oke. Saya bantu pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo. Maaf, Tuhan. Nggak apa-apa. Udah, Tuhan, jangan. Iya. Tuhan, Nggak apa-apa. Tuhan. Nanti kamu jatuh. Kamu kenapa cuma ngeliatin? Ayo panggil dokter. Tuhan, nggak apa-apa, Tuhan. Aminah, kamu harus diobatin. Kamu dengar sendiri kan Aminah barusan bilang apa? Dia bilang dia itu nggak apa-apa, kok kamu ngotot banget suruh panggil dokter sih? Kalau lukanya serius gimana? Kalau dia kenapa-napa gimana? Tuhan, nggak apa-apa, Tuhan. Saya cuma terkilir aja kok, Tuhan, nggak apa-apa. Selama Aminah kerja di sini, dia menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Apapun yang terjadi sama dia. Panggil dokter cepat. Kamu telepon aja sendiri. Lebih baik Tuhan ke dalam aja, temenin Nyonya. Aminah sudah berhasil memperdaya suamiku. Awas kamu, Aminah. Mau apa lagi kamu, Mas? Kamu tuh emang jahat, kamu tuh jahat. Kamu ini apaan sih? Kamu udah gila ya? Kamu yang udah gila. Bisa-bisa kamu tergila-gila sama pembantu kita sendiri. Apa maksud kamu? Apa maksud aku? Kamu keterlaluan, Michael. Kamu berani nyuruh-nyuruh aku depan pembantu kita. Tadi aku minta tolong sama kamu karena keadaannya Aminah itu emergency. Kalau dia kenapa-napa gimana? Tuh kamu lihat sendiri kan? Kamu bener-bener perhatian sama dia. Kamu kok punya pikiran picik seperti itu sih? Hah? Kenapa sih? Ya memang pikiran aku udah ngaco karena kamu main gila sama pembantu kita sendiri, Mas. Lebih baik kamu pergi deh sekarang. Pergi! Oke, malam ini aku tidur di sofa.
Zaira bangun, Zaira. Zaira! 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 Ya Allah, aku mimpi buruk lagi tentang Zaira. Ada apa ini? Oh. Zaira? 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 Ya Allah. Dani! Aduh, apa sih Bu teriak-teriak? Mas Dani itu lagi kerja, dia dapat tugas malam. Zaira nggak bergerak. Kenapa Zaira? Dia mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong bawa dia ke dokter. Bisa kumanfaatin ini. Ayo Lina. Iya Bu, ayo. Bawa ke dokter. Tuan bangun Tuan. Ada apa? Tuan, saya boleh pinjam handphone Tuan sebentar saja? Buat apa? Saya mau telepon ibu saya Tuan. Saya punya firasat yang nggak enak tentang anak saya. Saya mau telepon Tuan. Ini kamu pakai. Terima kasih Tuan. Halo Bu, Ibu, Zaira nggak kenapa-napa kan Bu? Aminah mimpi buruk Bu. Mbak, ini saya Lina Mbak. Ibu lagi temenin Zaira di IGD. Zaira kritis Mbak. Zaira kritis? Iya Mbak. Ada apa Aminah? Tuan, anak saya kritis Tuan. Sekarang di IGD Tuan. Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Tuan, tolong saya minta izin. Saya minta izin untuk pulang ke kampung Tuan. Hanya seminggu saja Tuan. Saya janji saya akan balik ke sini Tuan. Saya paham dan saya izinkan kamu untuk pulang. Terima kasih Tuan. Kalau begitu saya akan bantu kamu untuk urus tiket pesawatnya ya. Tapi paspor saya masih ditahan sama nyonya Tuan. Kamu jangan khawatir. Saya yang akan bilang sama nyonya untuk minta paspor kamu. Sekarang sebaiknya kamu kirim uang dulu ke ibu kamu supaya dia bisa urus anak kamu. Terima kasih banyak Tuan. Permisi.